Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita berjumpa kembali dalam acara memetik faedah dari kitab Tauhid. Pada pertemuan kali ini kita akan yaitu memetik faedah dari bab berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bab maja min taglis, bab apa yang datang tentang ancaman yang keras liman abadallah, terhadap orang yang menyembah Allah, inda qabri rajulin salih, yaitu di sisi kubur orang yang soleh. Fa kaifa idza abadahu, bagaimana bila dia menyembahnya. Saudara kaum muslimin, Allah telah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan agar kita mentaatinya, dan memperingatkan kita dari yaitu mendurhakainya dan menyelisih perintahnya. Nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah telah banyak melarang dan mengancam siapa saja yang beribadah kepada Allah di sisi kubur yang orang yang soleh. Di sisi kubur orang yang soleh, kendati pun dia tidak meniatkan kecuali hanya berniat untuk beribadah kepada Allah SWT semata. Di samping ini sebagai kemaksiatan, ini pun juga adalah merupakan sarana menuju kepada syirik. Saudara kaum muslimin, lantas bagaimana bila orang yang soleh itu disembah? Saudara kaum muslimin, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah bahwasanya Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi SAW bahwa tentang sebuah gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah dan gambar-gambar yang ada padanya. Maka Nabi SAW pun belum mengatakan ulaika idza mata fihimur rajul salih, mereka ini adalah orang-orang yang apabila meninggal di tengah-tengah mereka seorang yang soleh, awil abdus soleh, atau hamba yang soleh, banu ala qabri masjidan, mereka membangun di atas kuburnya itu sebuah masjid, wasawru fihi tilka suwar, dan mereka membentuk, menggambar di dalamnya gambar-gambar itu. Ulaika syarrul khalqi indallah, mereka inilah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah SWT. Saudara kaum muslimin, Nabi menyebutkan identitas mereka kepada kita ini sebagai bentuk peringatan agar kita tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga nantinya kita terjerumus ke dalam penyembahan terhadap orang-orang yang soleh. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang menyembah Allah di sisi kubur orang yang soleh, bahwasanya mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah SWT. Lantas bagaimana bila dia menyembah orang yang soleh itu? Tentunya ini adalah syirik besar. Saudara kaum muslimin, beribadah di sisi kubur orang yang soleh adalah sarana menuju kepada kesyirikan. Saudara kaum muslimin, orang yang membangun gereja ini, mereka telah mengumpulkan dua fitnah yang menyebabkan banyak manusia tersesat. Pertama adalah fitnah kubur, di mana mereka membangun bangunan di atasnya, berdiam di sisinya, mereka memberikan penerangan lampu kepadanya, menulis di atasnya, menyebarkan tirai padanya, dan semisalnya. Kemudian yang kedua adalah fitnah berhala, di mana mereka membuat gambar-gambar yang bertubuh, yaitu patung. Saudara kaum muslimin, Nabi SAW beliau sangat antusias dan gigih untuk melindungi tauhid. Beliau amat belas kasih kepada umatnya dan sangat berkeinginan untuk memberikan petunjuk kepada mereka hingga pada saat yang sulit sekalipun. Ketika malaikat maut hendak datang mencabut nyawa Nabi SAW yang mulia, Nabi menghadapi keras dan mencekamnya sakaratul maut. Kendati demikian, tidak menghalangi Nabi untuk memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Beliau tetap gigih untuk melindungi tauhid. Disebutkan dari Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ketika Nabi sekarat, Nabi menutup wajah beliau dengan kain. Ketika beliau sulit bernapas, beliau membukanya. Saat itu beliau bersabda, la'anallahu liyahuda wa nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, karena mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Saudara kaum muslimin, ketika Nabi SAW wafat, maka para sahabat melaksanakan wasiat Nabi SAW, karena para sahabat adalah orang-orang yang paling perhatian tentang kedudukan tauhid, dan mereka adalah orang yang paling tahu dari umat ini tentang bahaya kesyirikan. Saudara kaum muslimin, mereka mematuhi perintah Nabi SAW yang memperingatkan agar tidak menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Karena itu Nabi SAW tidak dikubur di luar rumahnya.
Mereka para sahabat tidak memperlihatkan kubur Nabi SAW, dan Nabi SAW itu dikubur di dalam rumahnya karena dua perkara. Yang pertama, sunnatullah bagi para nabi, mereka itu dikubur di mana beliau meninggal. Kemudian yang kedua, bahwasanya para sahabat itu khawatir bila kelak kubur Nabi SAW itu dijadikan sebagai masjid, sehingga hal ini mengantarkan mereka kepada penyembahan kepadanya. Saudara kaum muslimin, Allah melindungi kubur nabinya dari dijadikan sebagai masjid, dan karena Allah mengabulkan doa nabinya yang telah dipanjatkan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dan juga dalam kitab Al-Muwatta. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Saudara kaum muslimin, di sini disebutkan dalam Jundub bin Abdullah dalam lafaz Imam Muslim, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW beliau bersabda 5 hari sebelum wafatnya, yaitu beliau berkata, inni abrau ilallah ayyakuna li minkum khalilun. Aku berlepas diri kepada Allah jika memiliki kekasih dari kalian, karena Allah telah menjadikan diriku sebagai kekasih, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Andainya aku memiliki kekasih dari umatku, tentulah Abu Bakar yang menjadi kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajida. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka itu sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an zalika, karena sesungguhnya aku telah melarang kalian dari perkara itu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini Nabi melarang dan mengulang-ulang peringatannya dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid dari 3 sisi. Yang pertama, Nabi mencelah umat-umat sebelumnya karena mereka melakukan perbuatan ini. Kemudian yang kedua, Nabi melarang, memperingatkan dengan mengatakan, janganlah kalian menjadikan kubur itu sebagai masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi mengulang lagi dengan lebih tegas, fa inni anhaakum an zalika, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perkara tersebut. Saudara kaum muslimin, menjadikan kubur itu sebagai masjid itu ada bentuknya. Yang pertama adalah mendirikan masjid di atasnya. Kemudian yang kedua, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, beribadah kepada Allah seperti sholat, berzikir dan berdoa, karena menganggap di situ lebih afdal, mencari berkahnya. Saudara kaum muslimin, ini adalah merupakan sarana menuju kepada kesyirikan, dan ini menyebabkan orang itu menjadi makhluk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslim, dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, inna min syarrarin nas man tudrikumus sa'ah wa hum ahya'un. Sesungguhnya manusia yang seburuk-buruk makhluk adalah yang mendapati hari kiamat sementara dia dalam keadaan hidup. Kemudian walladzina yattakhiduna al-qubura anbiya'ihim masajida, dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Saudara kaum muslimin, dengan dibangunnya bangunan di atas kuburan itu telah melahirkan banyak mafsadat, telah menimbulkan banyak kerusakan yang tidak ada yang bisa menghitung kerinciannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW telah memperingatkan berulang-ulang, bahkan pada saat yang sangat sulit sekalipun. Namun kita melihat pada hari ini orang-orang yang bernisbat kepada Islam, mereka justru melanggar peringatan-peringatan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saudara kaum muslimin, pun banyak kesyirikan dan banyak orang yang membelanya serta banyak yang menyeru kepadanya. Tetapi alhamdulillah, bendera tauhid tetap berkibar. Alhamdulillah, tauhid tetap menyebar dan menang, karena Nabi SAW menyampaikan kabar kepada kita, wala tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, mansuratun alal haqqi, mereka ini tetap menang dalam membela kebenaran. La yadurruhum man khadalah wa man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang memusuhi mereka, dan tidak pula membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, banyak manusia yang bertanya tentang perihal kubur Nabi SAW yang berada di tengah-tengah masjid. Maka jawabannya adalah dari beberapa sisi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, bahwasanya masjid ini tidak dibangun di atas kubur.
Bahkan masjid ini dibangun semasa Nabi SAW itu masih hidup. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi SAW tidak dikubur di dalam masjid, sehingga bisa dikatakan ini termasuk mengubur orang soleh di dalam masjid. Tetapi Nabi SAW itu dikubur di dalam rumahnya. Kemudian yang ketiga, memasukkan rumah-rumah Nabi, termasuk diantaranya rumah Aisyah, ke dalam pelataran masjid. Ini bukan berdasarkan kesepakatan para sahabat. Bahkan ini terjadi setelah banyak para sahabat itu wafat. Tidak tersisa kecuali sedikit dari mereka. Peristiwa ini terjadi sekitar pada tahun 94 Hijriah. Saudara kaum muslimin, bahkan di antara para sahabat mereka ada yang mengingkarinya. Di antara yang mengingkarinya adalah Sa'id bin Musayyib dari kalangan para tabi'in. Beliau tidak merelakan perkara tersebut. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya yaitu masjid tidak dibangun di atas kubur, ya, karena kubur ini berada di ruangan yang terpisah dari kubur, sehingga dikatakan yaitu bahwasanya masjid tidak dibangun di atas kubur, ya. Karena itulah tempat ini dilindungi dan dipagari dengan 3 dinding dalam bentuk segitiga yang dia menyimpang dari arah sudut kiblat, sementara tiangnya berada pada bagian selatan, sehingga orang yang sholat tidak mungkin untuk menghadap kepadanya karena dia menyimpang dari arah kiblat. Maka dengan perkara-perkara ini hilanglah kemuskilan yang selama ini dijadikan dalih oleh para pemuja kubur. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan Anda semua termasuk orang yang berada di golongan Thaifatul Mansurah, yaitu golongan yang akan senantiasa membela yang menang di dalam membela kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.